Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di masa wabah pandemi COVID-19 ini kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, serta kesejahteraan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Audrey Tasya Syabila. Saya jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta. Nah, di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas-tugas yang diberikan. Ibu Lili telah menjelaskan tentang 4 layanan, dan saya memilih salah satunya yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Ada beberapa materi yang sudah saya rangkum. Jadi layanan penempatan dan penyaluran itu menurut Prayitno 2004 suatu kegiatan bimbingan dan yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan dan penempatan individu pada lingkungan yang cocok bagi dirinya, serta pemberian kesempatan kepada individu untuk berkembang secara optimal. Lalu menurut Purwoko 2008 menjelaskan bahwa layanan penempatan dan penyaluran adalah serangkaian kegiatan bantuan yang diberikan kepada siswa agar siswa itu menempatkan dan menyalurkan segala potensinya pada kondisi yang sesuai dengan diri mereka. Lalu saya di sini telah merangkum tujuan layanannya. Ada tujuan umum, yaitu pelaksanaan penempatan dan penyaluran. Ini tujuan umumnya adalah pelaksanaan penempatan dan penyaluran secara umum memiliki tujuan yang hendak dicapai. Itu menurut Prayitno 2004. Tujuan umum layanan penempatan dan penyaluran adalah diperolehnya tempat yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. Lalu menurut Prayitno, tujuan khususnya itu membantu siswa mencapai kematangan dan mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dalam persiapan karir untuk melanjutkan pendidikan tinggi serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang luas. Lalu komponen layanannya adalah komponen layanan penempatan dan penyalurannya itu adalah ada 2, yaitu konselor atau guru pembimbing, dan yang kedua itu adalah subjek layanan dan masalahnya. Kalau konselor atau guru pembimbing itu merupakan komponen yang berperan sebagai penyelenggara layanan, atau konselor guru pembimbing mengupayakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan dan kehidupan individunya. Kalau misalnya subjek layanan masalahnya itu pada dasarnya yang menjadi subjek dalam layanan penempatan dan penyaluran adalah siapa saja yang memerlukan kondisi yang lebih sesuai dengan kebutuhan kehidupan dan pengembangannya, baik di sekolah, di rumah, di lingkungan sekitar, lingkungan kerja, dan lain-lain. Kondisi yang dibutuhkan oleh subjek layanan mengandung 2 sisi, yaitu dari sisi sendiri dan dari sisi lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Nah, nantinya konselor dan klien akan membicarakan masalah yang terjadi pada klien atau siswanya, yaitu misalnya ya yang tadi saya sudah bilang, ya tentang pemilihan setelah lulus SMA itu dia akan bekerja atau berkuliah. Nantinya mereka akan berdiskusi baiknya seperti apa. Kalau misalnya kerja, dia akan bekerja apa, sesuai dengan potensi yang dia miliki atau tidak. Lalu kalau misalnya kuliah, seperti itu juga, kuliahnya sesuai dengan minat bakat yang dia punya atau tidak. Misalnya dia minat dengan seni, dengan tari gitu, jadi dia nanti apakah akan berkuliah di fakultas itu gitu. Jadi nanti konselor dan kliennya akan membicarakan masalah yang ada pada si siswa ini.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada ketidakjelasan kata atau kekurangan informasi, saya meminta maaf kepada Ibu Lili atau kepada audiens yang melihat video ini, karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari salah dan dosa. Bila taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.